Apakah Nyi Roro Kidul hanyalah sebuah mitos, ataukah ada agenda politik yang tersembunyi di balik legenda ini? Di sepanjang pantai selatan Jawa, kita sering mendengar tentang seorang ratu yang bersemayam di Samudra Hindia, yang memiliki kekuatan untuk menarik siapa saja yang melanggar batas-batas kekuasaannya. Namun, apakah cerita ini lebih dari sekedar dongeng? Bisa jadi ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah strategi yang dipelihara oleh kerajaan-kerajaan besar di masa lalu untuk memperkuat kekuasaannya. Cerita tentang Nyi Roro Kidul bukan hanya soal kekuatan goib atau peringatan akan bahaya laut, tetapi juga bisa jadi merupakan alat yang digunakan oleh penguasa untuk mengukuhkan kontrol mereka atas wilayah-wilayah tertentu. Mitologi ini mungkin diciptakan atau dipelihara bukan hanya untuk menumbuhkan rasa takut terhadap laut, tetapi juga untuk memperjelas batasan wilayah kekuasaan. Mitos ini bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga tentang bagaimana penguasa pada masa lalu menggunakan cerita rakyat untuk menjaga legitimasi kekuasaan mereka. Apakah mungkin cerita ini sengaja dibentuk untuk mengukuhkan kekuasaan dan menakut-nakuti orang agar tidak melawan penguasa yang mengklaim wilayah tersebut? Mungkin mitos ini bukan hanya tentang alam atau makhluk goib, tetapi juga tentang cara politik digunakan untuk menjaga dominasi. Larangan untuk memakai warna hijau di pantai selatan seringkali dianggap sebagai bagian dari mitos yang terkait dengan Nyi Roro Kidul. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang rasional, ada penjelasan yang lebih dalam di balik larangan ini. Banyak orang berpikir bahwa larangan ini ada karena Nyi Roro Kidul, sang ratu mistis, menyukai atau bahkan menganggap warna hijau sebagai warna kerajaannya. Namun, apakah benar demikian? Jika kita menganalisisnya secara lebih mendalam, larangan ini bisa dipahami sebagai sebuah bentuk protokol keselamatan yang telah ada sejak zaman dahulu. Warna hijau yang sering ditemukan di sekitar pantai, baik dalam bentuk semak-semak maupun terumbu karang, memiliki kesamaan dengan warna laut yang sangat luas dan dalam. Di dalam kondisi tertentu, warna hijau bisa membuat seseorang hampir tidak terlihat ketika berada di air. Bayangkan jika seseorang hilang di laut dan mengenakan pakaian berwarna hijau, mereka akan sangat sulit ditemukan oleh pencari atau orang-orang yang berada di pantai. Warna hijau yang menyatu dengan lingkungan alami pantai dan laut mengurangi kontras yang diperlukan untuk menemukan korban di tengah ombak yang besar dan berbahaya. Jika seseorang yang hilang tidak terlihat dengan jelas, ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kehilangan yang lebih besar. Karena itu, larangan memakai warna hijau sebenarnya bukan berkaitan dengan preferensi pribadi Nyi Roro Kidul, melainkan sebuah langkah pencegahan yang sudah diterapkan sejak lama oleh masyarakat. Larangan ini bertujuan untuk melindungi orang-orang agar mereka tetap terlihat jika terjadi kecelakaan di pantai. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mitos berfungsi untuk membawa pesan praktis, bahkan jika penyebabnya bukanlah yang sering kita bayangkan. Pergeseran dalam memahami Nyi Roro Kidul dapat terjadi jika kita melihatnya bukan hanya sebagai sosok goib atau dewa mistis, tetapi sebagai personifikasi dari alam itu sendiri. Dalam banyak cerita rakyat, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai seorang ratu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak dan gelombang laut. Namun, sesungguhnya, Nyi Roro Kidul adalah manifestasi dari fenomena alam yang sangat nyata, yaitu arus bawah laut atau rip current yang sering terjadi di Samudra Hindia. Rip current adalah arus laut yang sangat kuat dan dapat menarik siapa saja yang terlalu dekat dengan perairan yang dalam. Seringkali, arus ini tidak terlihat dengan jelas di permukaan laut, tetapi bisa dengan mudah menarik korban yang terjebak di dalamnya. Semakin kuat ombak yang datang, semakin besar kekuatan arus bawah laut ini, yang seringkali berhubungan dengan kekuatan kemarahan sang ratu laut, Nyi Roro Kidul. Apa yang sebenarnya kita lihat di balik sosok Nyi Roro Kidul adalah sebuah representasi dari fenomena alam yang tidak bisa kita kendalikan. Gelombang laut yang datang dan pergi, arus bawah laut yang tersembunyi, serta kekuatan alam lainnya adalah bagian dari kehidupan di sekitar pantai. Nyi Roro Kidul bisa dianggap sebagai personifikasi dari kekuatan tak terlihat ini.
Bukan hanya seorang makhluk goib yang hidup dalam cerita-cerita rakyat, tetapi sebagai sebuah cara untuk memahami betapa dahsyatnya alam dan betapa pentingnya kita untuk menghormatinya. Nyi Roro Kidul dalam pengertian ini adalah sosok yang mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan alam. Alam seperti laut yang besar bisa memberikan kehidupan tetapi juga bisa merenggut nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan tidak meremehkan kekuatan alam yang tak terlihat. Apakah mitos tentang Nyi Roro Kidul ini muncul begitu saja sebagai bagian dari cerita rakyat, ataukah ada dimensi sejarah dan politik yang mempengaruhinya? Banyak spekulasi yang beredar mengenai bagaimana cerita tentang Nyi Roro Kidul pertama kali muncul. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa mitos ini terkait erat dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Pajajaran. Beberapa pandangan menyatakan bahwa cerita tentang Nyi Roro Kidul ini sebenarnya adalah bagian dari strategi politik yang sengaja diciptakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan raja-raja pada masa itu. Dengan mengaitkan sosok Nyi Roro Kidul sebagai ratu yang berkuasa di Samudra Hindia, para penguasa lokal dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kontrol atas wilayah yang luas, termasuk laut yang berada di sekitar pulau-pulau mereka. Namun, bukan hanya sekedar untuk legitimasi kekuasaan, mitos ini juga berfungsi untuk menjaga batas wilayah kekuasaan antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Nyi Roro Kidul dapat dianggap sebagai simbol penguasa laut yang dengan kekuatannya bisa menjaga dan melindungi wilayah kekuasaan mereka. Dengan demikian, mitos ini tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga memperjelas batasan-batasan wilayah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak luar. Dalam konteks ini, Nyi Roro Kidul menjadi alat yang digunakan oleh kerajaan untuk memperkuat posisinya. Cerita ini bukan hanya untuk mengajarkan masyarakat tentang bahaya laut, tetapi juga untuk menegaskan kekuasaan dan kontrol kerajaan terhadap wilayah yang luas, yang tak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup lautan yang mengelilinginya. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa mitos Nyi Roro Kidul lebih dari sekedar cerita legenda yang diwariskan turun-temurun. Mitos ini mengandung lapisan-lapisan yang lebih dalam yang menggabungkan sains, sejarah, dan budaya untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada generasi berikutnya. Mitos ini mengajarkan kita untuk menghormati kekuatan alam dan mengingatkan kita bahwa alam memiliki kekuatan yang tak bisa kita kendalikan. Nyi Roro Kidul dengan segala kekuatannya yang dikaitkan dengan Samudra Hindia mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya harus berhati-hati di laut, tetapi juga menghormati kekuatan alam yang bisa datang kapan saja. Mitos ini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana cerita rakyat bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti memperkuat kekuasaan politik. Cerita tentang Nyi Roro Kidul bukan hanya menghibur, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kekuasaan dan batasan wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Oleh karena itu, meskipun kita harus menghormati mitos ini, kita juga harus menyadari bahwa di baliknya terdapat lapisan sejarah dan politik yang perlu kita pahami. Jangan anggap remeh mitos, tetapi juga jangan menelannya mentah-mentah. Nyi Roro Kidul tetap menjadi pahlawan lokal yang mengajarkan kita untuk waspada terhadap alam, menjaga keselamatan, dan menghormati batas-batas yang ada, baik di laut maupun dalam kehidupan kita sehari-hari.